Bapak muncul sebagai pelaksana tugas ketua umum itu seolah-olah tiba-tiba, Pak. Muncul spekulasi itu semacam kudeta atau apa. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak sebenarnya Pak? P3 di bawah kepemimpinan Bapak yang baru 4 bulan ini muncul gairah baru. Pak Zulkifli Nur udah lama nggak kelihatan Pak. Ya. Ketika Bapak jadi ketua umum muncul lagi. Kemudian Bapak juga mengunjungi Pak Haji Roma Irama, mengajak kembali untuk bergabung ke P3 setelah beliau pernah mendirikan Partai Idaman. Kemudian mengajak kembali Pak Romahur Muzi untuk menjadi pengurus di situ. Nah ini satu persatu Pak ya. Kalau Pak Haji Roma Irama gimana Pak responnya Pak? Mau kembali atau masih mau di luar? Kalau mengenai posisi Pak Romahur Muzi, apa alasannya Pak? Seorang mantan narapidana korupsi kemudian dikasih karpet merah di P3. Kenapa itu Pak? P3 dalam beberapa pekan terakhir memperkenalkan tokoh baru dan muda. Ya. Sandiaga Uno. Sandiaga. Seberapa besar peluangnya Pak Sandiaga bergabung ke P3 Pak? Ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Sandiaga Uno memperkuat barisan di Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Ada satu partai politik, partai senior yang menurut banyak survei elektabilitasnya merosot tajam dan terancam degradasi. Tetapi belakangan partai tersebut bangkit dan seolah-olah ingin menunjukkan bahwa prediksi muram tersebut keliru, diantaranya dengan pergantian ketua umum, perubahan logo, kemudian konsolidasi tokoh-tokoh senior, dan yang terbaru, termutakhir, memperkenalkan tokoh baru dan muda meskipun masih dalam tahap penjajakan, yaitu Sandiaga Uno. Saya akan berbincang-bincang dengan sang ketua umum yang low profile tetapi eksperimen politiknya patut dipuji. Saya perkenalkan Bapak Muhammad Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum Pak Mardiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Pak, kita akan ngobrol bincang-bincang tentang politik dan persiapan menghadapi pemilu. Tetapi sebelum itu saya perlu mengucapkan selamat dulu untuk P3 Pak. P3 merayakan ulang tahun ke-50, ulang tahun emas. Ini partai senior banget ini Pak. Terima kasih Mas Arif atas waktunya sudah mau memberi ruang untuk saya bisa berbincang-bincang bersama dengan FIFA. Tentu ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi saya dan bagi Partai Persatuan Bangunan. Di tengah-tengah saat ini Partai Persatuan Bangunan memang sedang giat untuk memperingati milad ke-50. Ini ada makna apa nih Pak di usia ke-50 tahun Pak? Banyak hal yang kita ambil hikmah dari perjalanan selama 50 tahun Partai Persatuan Bangunan mengabdi kepada bangsa dan negara, ya, kemudian juga bersama-sama dengan bangsa ini untuk membangun tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, hikmah tentu Partai Persatuan Bangunan mengalami jatuh bangun atau pasang surut. Itulah politik ya, bahwa karena juga perpolitikan nasional kita juga cenderung menghadapi situasi yang berubah seperti ada era Orde Baru, kemudian ada era reformasi, ya, kemudian itulah perjalanan Partai Persatuan Bangunan di tengah-tengah perpolitikan nasional, ya, untuk mengawal perjalanan bangsa ini. Beberapa waktu lalu P3 meluncing logo baru, sebenarnya bukan logo baru tapi kembali ke logo lama. Nah itu kenapa Pak?
pengurus harian itu berpendapat untuk kita melakukan kajian ulang atau diskusi, dialog, kemudian menampung aspirasi dari segenap lapisan kader, tokoh, dan juga para kiai, juga tentu melalui upaya-upaya istikharah ya para kiai dan insya Allah juga saya sendiri. Nah kemudian dari usulan-usulan dari DPC, kemudian DPW di seluruh Indonesia, baik yang langsung maupun melalui polling, itu 80% lebih menginginkan untuk dikembalikan utuh seperti logo semula. P3 juga menjadi satu-satunya partai yang waktu pengundian nomor pemilu kemarin itu satu-satunya partai yang mengubah nomornya, Pak. Kalau partai lain kan pakai nomor lama, nah P3 ini pakai nomor baru. Kenapa itu, Pak? Kita memutuskan untuk kita mengikuti undian ulang. Nah, alhamdulillah di undian ulang ini kami diberikan nomor 17. Nomor 17 ini nomor yang keramat lah saya sebut, gitu ya, karena Indonesia ini diproklamirkan, ya. Ini juga pada tanggal 17 Agustus. Kemudian turunnya Al-Quran, ya, ini kita sebut sebagai nuzul Quran, yaitu juga diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian umat Muslim menjalankan sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam, ini juga 17 rakaat. Nah, kemudian lambang burung Garuda kita itu juga ada kanan kiri ada 17. Jadi banyak makna di nomor 17 itu. Saya masuk ke tema politik praktis, Pak, politik yang kekinian. Ada satu hal, mohon izin, Pak, yang perlu saya klarifikasi, perlu di-clearkan, Pak. Bapak muncul sebagai pelaksana tugas ketua umum itu seolah-olah tiba-tiba, Pak. Waktu itu melaksanakan mukernas di Banten dan ya menurut media itu seolah-olah diam-diam, Pak. Dan kemudian muncul spekulasi itu semacam kudeta atau apa. Nah itu sebenarnya gimana sih, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi Partai Persatuan Bangunan ini partai yang sudah matang. Jadi Partai Persatuan Bangunan ini juga partai kader. Yang sebenarnya partai yang sudah mengalami berbagai macam dinamika baik di internal maupun di eksternal. Sehingga setiap mengalami suatu perubahan-perubahan ini dari periode ke periode ini semakin baik, jadi semakin matang. Nah sehingga pergantian kepemimpinan ini tidak melahirkan suatu persoalan bagi konsolidasi kader. Ya. Karena partai politik ini kan bagaimana kita membangun sebuah kekuatan gagasan ya, dari para kader dan juga aspirasi dari rakyat, kemudian nanti kita tawarkan kepada rakyat untuk menjadi jalan perjuangan kita, sehingga rakyat, umat tertarik bersama-sama dengan P3 atas gagasan, ide dan program-programnya. Ya. Nah itulah yang kemudian kita jadikan landasan perjuangan politik kita. Jadi waktu itu bukan pelengseran paksa atau semacam kudeta gitu, Pak, ya? Jadi begini, pergantian itu di dalam P3 itu adalah merupakan suatu keniscayaan karena memang kebutuhan bagi organisasi. Dan Pak Soeharto ini juga senior saya, ya. Beliau bersama-sama berjuang di P3 itu bersama dengan saya ya puluhan tahun dan bersama untuk membangun penguatan partai ini. Nah kemudian saya juga bukan orang baru di P3.
saya juga sudah 25 tahun saya mengabdi. Jadi saya bukanlah orang baru yang kemudian belum dikenal atau belum berinteraksi dengan para kader di grassroots, tetapi saya sudah biasa berinteraksi itu. Kemudian kenapa itu seolah itu sunyi ya? Ya karena memang ini tidak merupakan suatu peristiwa konflik. Jadi pergantian ketua umum ini tidak ada peristiwa konflik. Tetapi kemudian ya pasti ada ya, sedikit karena memang setiap organisasi kemudian mengalami perubahan, itu juga perlu harus ada sosialisasi. Apakah itu sebelum menghadapi perubahan atau setelah menghadapi perubahan. Nah, di tengah-tengah perjalanan sosialisasi ini ya tentu muncul ya, ada perbedaan misalnya. Itu ya pasti, tetapi kemudian dalam waktu yang singkat itu pula itu sudah bisa kita selesaikan. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa P3 ini memang sudah semakin matang cara untuk berorganisasi. Insya Allah dengan kematangan seluruh kader ini, insya Allah kepercayaan dari umat, ya, kepercayaan dari rakyat, insya Allah akan semakin meningkat. Ya, saya di awal tadi ada pembukaan P3 elektabilitasnya merosot, tapi belakangan seolah-olah bangkit ingin membuktikan bahwa itu keliru. Dan sekarang P3 seolah-olah bergairah lagi, Pak. Gitu. Nah, berapa target yang diinginkan P3 dalam 2024 perolehan kursi atau suara, Pak? Jadi Mas Arief, saya akan memotret dari perjalanan 2 periode saja ya untuk pemilihan umum. Kalau ke belakang mungkin terlalu jauh ya. Hasil pemilu tahun 2014, Partai Persatuan Bangunan ini cukup menghadapi dinamika internal yang tentu dicatat oleh publik ya, itu mengalami goncangan, yaitu ada konflik 2 kubu menghadapi pemilu tahun 2014. Nah, tetapi Partai Persatuan Bangunan itu justru mengalami kenaikan perolehan suara. Tapi apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya mengatakan konflik itu positif ya. Ini mohon maaf, bukan berarti konflik itu positif. Artinya konsolidasi pada tahun 2014 menghadapi pemilu tahun 2014 itu tidak baik-baik saja dan tidak sesempurna sebagaimana harapan untuk kita melakukan persiapan menghadapi pemilihan umum. Kurang solid lah Pak. Ya. Gitu. Kemudian Mas Arief, semua survei dengan segala hormat saya tidak menurunkan rasa hormat saya dan kepercayaan saya dengan lembaga survei di survei nasional ini, tetapi Partai Persatuan Bangunan ini memang sejak dulu itu tidak begitu diletakkan pada posisi yang ramah ya terhadap lembaga-lembaga survei. Nah, kenapa? Karena memang setiap lembaga survei itu selalu menempatkan P3 itu pada posisi yang paling bawah. Dan bahkan dari pemilu ke pemilu itu sering diprediksi bahwa P3 tidak akan lolos. Termasuk pemilu tahun 2014 yang kita mengalami kenaikan kursi. Nah, kemudian di tahun 2019 kita memang menghadapi musibah besar, menghadapi prahara juga, karena ada perbedaan pandangan tentang pencalonan Gubernur DKI saat itu, ya. Nah kemudian ini konsolidasi kita belum kita selesaikan, ya, belum pulih kembali, sudah masuk kepada pemilu tahun 2019 di mana menjelang pemilu 2019 itu pula kita mendapatkan musibah yang besar bagi organisasi di mana ketua umumnya ini
tersandung kasus hukum. Nah, kemudian dari hasil kajian internal, turunnya suara pemilu 2019 ini juga bukan dikarenakan oleh loyalitas dan kepercayaan umat atau konstituen, tetapi memang para kader-kader kami di saat menghadapi prahara dan musibah itu, ya kemudian tergoncang psikologinya, ya sehingga dia tidak kerja secara maksimal, ya untuk bagaimana melakukan pendekatan dan upaya-upaya mensosialisasikan program kerjanya, tetapi kemudian hanya sekedar lillahi ta'ala, ya. Akhirnya apa? Di titik-titik tertentu kita kehilangan kursi. Tetapi juga tidak semuanya. Tapi ada yang justru P3 mengalami kenaikan di tempat-tempat tertentu, seperti di Aceh. Ya, Aceh itu dulu hanya dapat 1 kursi untuk DPR RI, tapi di pemilu 2019 malah mendapatkan 2 kursi. Ya. Nah, di Banten kita kehilangan kursi. Nah, kemudian di Dapil Jombang, ya itu juga kami yang tadinya 2014 itu tidak mendapatkan kursi, justru malah mendapatkan kursi. Tapi di Dapil Gresik misalnya, itu yang tadinya mendapatkan kursi, malah kita tidak mendapatkan kursi. Nah, ini menggambarkan bahwa secara merata itu sebenarnya tidak diakibatkan, ya, tidak diakibatkan oleh ketidakpercayaannya konstituen atau masyarakat, umat, ya, tetapi karena memang psikologi psikisnya para kader ini yang kemudian terganggu, kemudian mereka bekerja tidak maksimal. Nah, sekarang Mas Arief, Partai Persatuan Bangunan yang saya ikuti 5 kali pemilu, ya, ini adalah konsolidasi dan persiapan yang terbaik, ya. Paling solid ini berarti. Paling solid, di mana pemilu masih 400 hari, ya, ini kurang, ya 400 hari lagi, ya. Ini kami sudah mempersiapkan diri secara maksimal, walaupun baru berjalan 5 bulan ini ada pergantian ketua umum. Nah, yang lalu pergantian ketua umum itu 5 bulan ini sosialisasi soliditas kader ini masih berjalan dan belum selesai. Tapi sekarang ini sudah selesai. Dan kembali ke persoalan pergantian ketua umum tadi, itu menggambarkan kedewasaan kader-kader partai kami, ya, di dalam berorganisasi, termasuk juga kesiapan mereka bertekad untuk merubah keadaan. Kalau saya sebut katakanlah sekarang P3 yang terburuk. Terburuk karena apa? Karena kita belum pernah ada sejarah sejak berdirinya Partai Persatuan Bangunan, sejak pada tahun 73 didirikan sampai saat ini, itu kita diletakkan di parlemen di tempat yang terendah. Yaitu sekarang ada yang lolos di parlemen itu 9 partai politik, kemudian kita ada di urutan yang paling bawah, yaitu 19 kursi keterwakilan di DPR RI. Nah, ini cambuk bagi para kader, kemudian sekarang ini sudah menyadari semua. Kalau sekarang kursi P3 tinggal 19, nanti 2024 targetnya berapa, Pak? Partai Persatuan Bangunan mentargetkan perolehan kursi 50. Dan setidak-tidaknya harapannya adalah 40 kursi. Saya pernah diskusi secara tertutup dengan pengamat politik. Menurut beliau mengatakan agak sulit, ya, partai politik untuk naik 100%. Gitu ya. Saya cara memotretnya tidak seperti itu. Karena apa? Kembali lagi, untuk kembali ke 40-50 ini,
kita hanya mengambil hasil perolehan suara tahun 2014. Di mana dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam perjalanan masa sebelum tahun 2014 yang menghasilkan 39 kursi itu. Ya. Nah, kemudian ini mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kepercayaan umat. Dan ini pernah saya mendapatkan keberuntungan karena Pak Saiful Muzani, MRSC, ya, itu melakukan survei, itu bahwa konstituen P3 itu dari 9 partai politik ini adalah yang terloyal. Ya, yang terloyal. Mencapai 80% kalau nggak salah terloyal dari 9 partai politik yang ada di parlemen itu. Ya. Lah, saya cara memotretnya seperti itu, sehingga kalau hasil saya selama konsolidasi, selama 4 bulan ini saya turun ke 29 provinsi. Ya, 29 provinsi, dan saya tinggal menyisakan 5 provinsi lagi yang akan saya selesaikan, yang langsung saya hadiri oleh saya di lapangan. Itu saya jumpai konsolidasi di lapangan di tingkat wilayah, tingkat provinsi, itu belum pernah sebagus ini selama perjalanan saya mengabdi di Partai Persatuan Pembangunan. Pak, kalau dibandingkan dengan partai yang seumuran dengan P3, itu ada PDIP yang dulunya PDI, kemudian ada Partai Golkar. P3 ini termasuk yang paling perkembangannya, kemajuannya paling rendah, Pak. Apakah karena masih mengandalkan pemilih Muslim dan lebih spesifik lagi pemilih warga NU, sementara warga NU lebih banyak ke PKB mungkin, Pak? Apa analisisnya, Pak? Kalau kita telaah dari perjalanan perjuangan Partai Persatuan Bangunan, ya, sebenarnya kalau disebut bahwa warga NU itu kemudian lebih banyak memilih PKB, ya. Menurut saya enggak juga ya. Enggak juga. Karena apa? Karena kan Partai Persatuan Bangunan ini memiliki modal sosial yang besar, di mana Partai Persatuan Bangunan ini bersama dulu lahirnya dengan ada PDI yang sekarang ganti menjadi PDI Perjuangan. Nah, kemudian ada disusul Golkar. Nah, orang itu kalau di kampung atau di kota sekalipun itu ditanya mengenali nggak Partai P3? Ya. Kenal. Nah. Warnanya apa? Hijau, lambangnya apa? Ka'bah. Ini adalah modal sosial yang dimiliki oleh P3. Nah, partai-partai baru dalam tanda kutip, mohon maaf, ya, itu tentu tidak semudah itu untuk meletakkan image, ya. Kemudian ini langsung akan dimiliki oleh rakyat sebagai landasan pilihan jalan perjuangannya nanti setiap pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini. Nah, P3 sudah memiliki modal dasar itu. Kemudian kalau kita melihat perjalanannya Partai Persatuan Bangunan sebelum didirikan pada tahun 73, itu juga lahirnya itu bersama-sama dengan dulu lahirnya yang pendiri-pendiri yang mendirikan Partai Nahdlatul Ulama. Nah, tinggal apa? Sekarang ini PR bagi para kader-kader kami semua, bahwa tentu kita mulai kembali melakukan pendekatan-pendekatan dengan para tokoh khususnya adalah tokoh ulama yang di luar struktural. Jadi di dalam struktural Partai Persatuan Bangunan ini ada struktur majelis. Majelis Syariah ini adalah kumpulan para tokoh-tokoh ulama, di mana di situ juga tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian juga ada pemuda-pemuda, ya,
seperti ada Banom, kemudian ada WPP. Lah ini pada kader-kadernya ini juga kader-kader yang lahir dari ada yang dari IPNU, ya, kemudian ya dari sayap-sayap dari organisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Tentu PKB juga menjadi pesaing dalam kontestasi ya, tapi bukan berarti pesaing itu kita bermungsuhan ya. Tetapi itulah keniscayaan politik di Indonesia, ya. Indahnya demokrasi di Indonesia, bahwa walaupun kita dari rumah yang sama, ya, tetapi kita masih bisa berkontestasi, ya, untuk sama-sama memberi ruang, memberi ruang kepada rakyat untuk bersama-sama berjuang, yang pada akhirnya ya ini merupakan suatu pengabdian kepada rakyat, kepada bangsa dan negara. P3 di bawah kepemimpinan Bapak yang baru 4 bulan ini muncul gairah baru. Di antaranya mengonsolidasikan tokoh-tokoh senior. Mohon maaf, Pak Zarkasih Nur udah lama nggak kelihatan, Pak. Ya. Ketika Bapak jadi ketua umum muncul lagi. Kemudian Bapak juga mengunjungi Pak Haji Rhoma Irama, mengajak kembali untuk bergabung ke P3 setelah beliau pernah mendirikan Partai Idaman. Kemudian mengajak kembali Pak Romahur Muzi untuk menjadi pengurus di situ. Nah ini satu persatu Pak ya. Kalau Pak Haji Rhoma Irama gimana Pak responnya Pak? Mau kembali atau masih mau di luar? Ya, dari hasil silaturahmi dan komunikasi saya dengan Pak Haji Rhoma Irama, alhamdulillah terjalin baik ya. Nah kemudian itu kan persoalannya hanya Pak Haji Rhoma Irama tidak tercantum dalam struktur, tetapi kalau jiwanya tetap P3, hatinya itu beliau tetap P3. Karena apa? Karena termasuk Pak Haji Rhoma Irama ini adalah yang gigih memperjuangkan untuk kembalinya lambang Ka'bah ini dulu dari tanda gambar bintang. Yang kemudian Pak Haji Rhoma Irama ini dulu yang berjuang sejak beliau masih ada di Banom, Badan Otonom Partai Politik, yaitu GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Jadi tentu beliau sudah familiar ya, dan sudah melekat dengan perjuangan partai ini. Saya juga meyakini kalau beliau bahkan waktu saya bersilaturahmi yang terakhir itu 1,5 bulan yang lalu, ya, beliau juga mengatakan bahwa darah saya darah Partai Persatuan Pembangunan. Tapi nggak masuk pengurus Pak ya? Belum, ini sedang kita melakukan proses untuk melakukan kesepahaman dengan beliau agar menyatukan kembali ya arah perjalanan politik kita ini antara senior, kemudian yang junior, kemudian yang milenial. Nah, ini nanti kita gabungkan kembali. Kemudian insya Allah nanti para tokoh-tokoh senior, kemudian nanti tokoh-tokoh yang baru bergabung, kemudian juga ada banyak anak-anak milenial yang tergabung di Banom kami, yaitu baik itu Wanita Persatuan Pembangunan, ini juga masih muda-muda ya, itu kaum wanita yang masih muda-muda. Kemudian yang di AMK, Angkatan Muda Ka'bah, ini juga banyak yang lahir dari perguruan tinggi yang sudah bergabung menjadi kader-kader AMK. Kemudian juga ada GMPI, ya, ini juga para aktivis-aktivis muda Gerakan Pembangunan Indonesia. Kemudian tadi Wanita Persatuan. Ada 4 Banom ini semuanya juga bergerak baik
Ya. dibanding dengan persiapan-persiapan pemilu yang lalu. Semuanya cukup bergerak baik. Kalau mengenai posisi Pak Romahur Muzi, atau Gus Romi, Pak, apa alasannya, Pak? Kalau alasan normatifnya udah disampaikan di publik, Pak, bahwa nggak ada aturan yang dilanggar, terus udah gitu hak politik beliau nggak dicabut gitu. Tapi ini masalah etika atau kepantasan, Pak. Seorang mantan narapidana korupsi kemudian dikasih karpet merah di P3. Kenapa itu, Pak? Yang pertama, tradisi di Partai Persatuan Bangunan, mantan ketua umum Ya. itu diberikan kedudukan itu di Ketua Majelis Pertimbangan. Ya. Ini sejak kepemimpinan Pak Naro, Oke. Pak Amjahas, Pak Surya Dharma Ali, kemudian juga Pak Suharto Mano Arfa, kemudian saya. Jadi tradisi ini sudah ada. Hanya pada saat itu, ketika ada pergantian Pak Hamjahas ke Pak Surya Dharma Ali, juga sama. Kemudian pergantian Pak Surya Dharma Ali ke Mas Romahur Muzi, karena beliau berhalangan Pak Surya Dharma Ali, ya, maka penggantinya adalah Wakil Ketua Umum 1, yaitu Pak Suharto Mano Arfa. Kemudian ketika Mas Romi berhalangan sebagai Ketua Umum, kemudian digantikan dengan Pak Suharto Mano Arfa, seharusnya kalau Mas Romi tidak berhalangan sebagai mantan Ketua Umum, seharusnya beliaulah yang menjadi Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pertimbangan. Maka digantikanlah oleh saya sebagai Wakil Ketua Umum. Nah, sekarang saya menjabat sebagai PLT Ketua Umum, saya meminta kepada Pak Suharto Mano Arfa untuk menggantikan saya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. Ini tradisi estafet. Ya. Nah, kemudian karena Pak Suharto Mano Arfa, beliau mantan Ketua Umum, tidak bersedia karena beliau mesti harus mau fokus dulu untuk menjalankan tugasnya. Tugas sebagai menteri. Di pemerintahan sebagai Menteri Bappenas. Ya. Karena itu kita gantikan dengan Pak Romahur Muzi. Ya. Jadi ini jabatan yang secara tradisi ini adalah sudah estafet. Ya. Nah, kemudian tadi Mas Arief menyebut soal etika. Ya. Gini Mas Arief ya, saya sekali lagi mendukung penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Saya ini dulu sebelum berpolitik, sejak 43 tahun yang lalu saya menjadi pengusaha. Dan kemudian 25 tahun yang lalu saya masuk politik. Tapi selama perjalanan saya menjadi pengusaha, itu saya aktif di organisasi profesi. Ya. Sebagai pengusaha seperti di Kadin, ya. Kemudian di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi. Ya. Saya aktif dulu di situ. Ini kan profesi. Ya. Termasuk sekarang saya menjadi politisi. Ini kan juga saya profesi. Nah, kalau seseorang misalnya profesi ini kan bukan politisi saja, tetapi juga ada dokter, ada artis, ya, ada pelawak, ya. Banyak profesi-profesi anak bangsa kita, banyak profesi-profesi masyarakat kita. Banyak juga dari perjalanan menjalankan kehidupan profesinya itu, juga banyak yang tersandung kasus hukum. Karena orang tersandung kasus hukum itu ada dua hal. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Maka di dalam delik hukum itu disebut barang siapa yang dengan sengaja, itu ya,
Karena ada yang tidak dengan sengaja. Seperti misalnya kecelakaan lalu lintas. Kemudian hal-hal yang lain juga banyak. Yang secara tidak sengaja tetapi memang dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Betul. Gitu ya. Ya. Kemudian akhirnya dia dihukum oleh karena penegakan hukum itu. Lalu setelah dia menjalani hukumannya, Ya. dia tidak boleh lagi melanjutkan profesinya. Ya. Ini kan tidak sejalan dengan Indonesia sebagai negara demokrasi yang senantiasa juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Betul. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, baik di mata hukum, ya, atau di mata kehidupan sosial. Ya. Tidak ada yang melarang. Nah, yang disebut etika ini kan kepatutan. Kepatutan. Nah, sekarang kepatutan itu mengadop berangkatnya dari mana? Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih kasus yang membelit kader Partai Persatuan Bangunan, Ya. yang kita sebut sebagai kasus korupsi. Atau yang sahabat media sering mengatakan sebagai koruptor atau mantan koruptor. Ya. Di dalam delik korupsi itu adalah orang atau barang siapa yang memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya. Ya. Kedudukan Mas Romahur Muji saat itu adalah anggota DPR RI Komisi 11. Kedudukan politiknya sebagai ketua umum partai politik. Ya. Di parlemen kita memiliki fraksi 39 kursi. Lalu Mas Romahur Muji tersandung kasus hukum dengan uang nilainya 50 juta rupiah. Ya. Yang di-OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Saya sebagai kader partai, senior di partai ini, Ya. saya menghormati 1000%. Menghormati 1000% atas langkah-langkah penindakan hukum tanpa diskriminasi. Tetapi saya sebagai kader partai politik, saya sebagai kader partai P3, saya merasa bahwa itu ada tendensius opini, ada tendensius opini. Penegakan hukumnya sudah benar, Betul. tapi opini dari dampak penegakan hukum itu kemudian ini melahirkan tendensius terhadap partai, karena Partai Persatuan Bangunan ini partai satu-satunya partai yang berasaskan Islam. Bukan hanya Mas Romi, tetapi sebelumnya itu banyak kader kami, contohnya ya misalnya dulu menjelang pemilu tahun 2009, ini saya punya kader namanya Pak Emron, Dato Imron Pangkapi dari Bangka Belitung. Ya. Ini juga saat itu, pada saat kita punya event menyelenggarakan Mukernas, ini ditangkap di dalam arena Mukernas itu. Dengan kasus, mohon maaf yang dalam tanda kutip, kasus lama yang notabene jumlah uangnya puluhan juta. Ya. Nah kemudian Pak SDA, sama. Pak SDA yang sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian beliau juga sebagai Ketua Umum P3, ya kemudian juga tersandung kasus hukum dengan nilai, mohon maaf, dengan nilai ratusan juta. Apa
dengan uang 50 juta, ya, itu masuk dalam pikiran kita bahwa orang memperkaya diri dalam posisi saat itu sebagai ketua umum, sebagai anggota DPR RI, sebagai menteri juga. Tidak, bukan sebagai menteri. Pak Surya Dhamma-Alia sebagai menteri. Kemudian Mas Romi sebagai ketua umum, sebagai anggota DPR RI. Apa ia memperkaya diri itu dengan uang 50 juta? Nah, ini yang dalam tanda kutip saya katakan adalah disengaja atau tidak disengaja. Katakanlah secara hukum memang ya sudah benar. Tetapi karena ini pada saat itu uang juga belum sampai ke Mas Romi yang 50 juta itu, masih ada di tangan orang yang konon katanya akan disampaikan atau dititipkan, kemudian di-OTT oleh penegak hukum. Ini kan dalam tanda kutip saya, dalam pikiran saya dan pikiran kader-kader yang lain, inilah yang saya katakan, apa itu disengaja? Saya tidak menyalahkan hukum. Dengan rasa hormat, apakah itu Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah itu pengadilan, apakah itu Mahkamah Agung. Tetapi, ya, saya meyakini bahwa itu tidak dengan sengaja. Kalau sengaja, nggak mungkin. Nah, dengan demikian maka saya berpikir Allah saja itu memaafkan bagi orang bersalah dan sudah bertaubat. Masa kita manusia, kalau orang yang terkena kasus hukum 50 juta dan sudah menjalani hukuman 1 tahun. Sebagai seorang anggota DPR, dia usianya masih muda, dia juga sebagai cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama. Ulama juga termasuk pejuang pendiri bangsa ini. Karena beliau adalah cicit dari Kiai Tolkah Mansur. Dan beliau adalah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Apa dia harus dihukum seumur hidup? Karakternya. Apa mereka harus dibunuh masa depannya? Saya pikir itu tidak adil. Nah, Partai Persatuan Bangunan sebagai partai yang berasaskan Islam, tentu berpikir jernih, yang sebagaimana tadi disampaikan Allah saja memaafkan bagi kesalahan orang yang sudah bertobat. Selanjutnya, Mas Romi sebagai kader muda yang jenjang politiknya sudah pernah jadi anggota di fraksi, kemudian menjadi ketua umum, menjadi sekjen, menjadi ketua umum. Lah tentu dia sudah menguasai perpolitikan nasional. Di Partai Persatuan Bangunan. Nah, karena itu kita butuhkan keilmuannya. Maka senior-senior itu dulu diletakkan di majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis kehormatan. Itu ditujukan untuk selalu memberikan transfer terhadap penguasaannya di dalam tata kelola organisasi ini dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan perpolitikan Partai Persatuan Pembangunan. Apa itu salah? Nah, lalu yang kita sebut etika itu, itu kan bisa dimaknai luas oleh publik. Etika itu kan tergantung standar orang menempatkan persepsi apakah itu beretika atau tidak beretika. Nah, saya mengatakan berkaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi, maka saya tidak
melanggar etika itu. Ya, karena apa? Karena saya memerlukan pandangan-pandangan ya, dari beliau, dari Mas Romahur Muji atas pengalaman-pengalamannya ya, selama mereka menjalani perjuangan di Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Nah, terakhir Majelis Pertimbangan ini dalam jabatannya sebagai tokoh yang tidak masuk dalam tataran operasional atau pengambil kebijakan. Tetapi diberi kewenangan untuk melakukan suatu kajian. Ya. Kemudian nanti hasilnya itu diberikan dalam bentuk nasihat pertimbangan kepada pengurus harian atau ketua umum dalam rangka untuk menjalankan kebijakan di dalam partai ini. Ya. Nah, jadi bukan pengambil kebijakan, ya, tetapi pandangan, saran dan nasihat. Itulah tugasnya Majelis Pertimbangan. Majelis Pertimbangan. Kita beralih ke tema lain, Pak, tentang isu yang termutakhir. P3 dalam beberapa pekan terakhir memperkenalkan tokoh baru dan muda, Ya. Sandiaga Uno. Sandiaga. Seberapa besar peluangnya Pak Sandiaga bergabung ke P3, Pak? Ya, Mas Arif, partai ini adalah diberi amanah oleh konstitusi. Ya. Di dalam negara demokrasi, maka partai politik ini adalah menjadi sasana atau kawah candera di muka. Tempatnya untuk merekrut ya, para anak-anak bangsa, tokoh-tokoh bangsa, kemudian nanti setelah kita membangun sebuah penguatan karakter di antara para tokoh-tokoh ini melalui seleksi atau yang kita sebut tadi kawah candera di muka itu, maka kemudian kita tawarkan kepada rakyat. Kalau sasana tinju, ini setelah kita latih, kita didik, kalau cara bermainnya nanti begini, ya, kemudian naik ke ring, itu nanti bertanding. Yang menentukan juara atau tidaknya nanti wasit atas hasil permainan mereka. Gitu kan? Nah, partai politik juga sama di dalam negara demokrasi kita. Kita berkewajiban untuk merekrut segenap anak bangsa, tokoh-tokoh bangsa ini, ya. Kemudian nanti kita tawarkan kepada rakyat. Ini loh hasil dari rekrutmen, hasil dari seleksi partai politik menghasilkan para tokoh-tokoh ini, kemudian nanti kita tawarkan kepada rakyat melalui calon eksekutif maupun calon legislatif. Ada calon nanti yang kita masukkan di dalam dapil daerah pemilihan untuk calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD, kemudian anggota DPR kabupaten dan kota. Ada lagi nanti tokoh kita yang kita calonkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon bupati, calon gubernur, calon wali kota. Itulah tugas partai politik. Nah, di dalam hubungan Partai Persatuan Bangunan dengan tokoh-tokoh nasional kita, ya, tokoh-tokoh masyarakat kita, yaitu tentu dalam rangkaian untuk menjalankan fungsi-fungsi kepartean itu. Nah, khusus untuk Pak Sandi, saya pikir tidak hanya Partai Persatuan Bangunan, ya, karena Pak Sandi kan memiliki latar belakang pengalaman politik. Kemudian Pak Sandi memiliki latar belakang sebagai entrepreneur muda yang sukses. Pak Sandi juga memiliki latar belakang seorang organisatoris. Karena beliau kan berorganisasi sejak di HIPMI. Ya. Meniti karir organisasi. Artinya
beliau termasuk tokoh yang punya pengalaman matang menjadi seorang pemimpin. Kemudian pernah diuji juga, ya, ketika dicalonkan oleh partai politik menjadi seorang calon wakil gubernur, ya, mereka sukses, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dicalonkan menjadi wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, ini cukup mendulang suara besar, ya, bersama-sama dengan Pak Prabowo Subianto. Artinya ini kan tokoh yang sudah tidak diragukan dari track record perjalanannya, kemudian pengalamannya, itu kan sudah nggak diragukan lagi. Nah, kemudian ya tentu kita tertarik, ya, tertarik dalam menjalankan tugas konstitusi partai tadi yang diamanahkan oleh undang-undang bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, ya partai politik ini sebagai wadah untuk berkumpulnya para tokoh-tokoh dan berkumpulnya untuk berjuang, karena Indonesia itu negara demokrasi yang siapapun warga negara ini diberi hak untuk dipilih dan memilih, dan juga diberi hak untuk berkumpul berserikat. Nah, ya untuk memenuhi undang-undang itu, untuk menjalankan konstitusi bangsa ini. Nah, saya dengan teman-teman tentu melakukan komunikasi dengan para tokoh, bukan hanya Pak Sandiaga Uno, tetapi juga ada tokoh-tokoh lain, misalnya Pak Erick Thohir, gitu ya, Pak Ridwan Kamil, kemudian juga dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan Ibu Khofifah, ya, bahkan kita juga berkomunikasi dengan Pak Mahfud MD, gitu ya, misalnya. Nah, tokoh-tokoh itu selalu kita membuka komunikasi itu. Nah, kemudian tentu kok sekarang yang Pak Sandi yang sering diundang, ya memang beliau yang kalau diundang sering hadir. Nah, sebenarnya juga bukan beliau aja yang kita undang, ya, tetapi kemudian Pak Sandi itu layak nanti untuk kita tawarkan kepada rakyat, ya, sebagai bakal pemimpin bagi bangsa ini ke depan. Tentu ini memiliki potensi yang besar. Gitu, Mas Seberapa Arif. besar, Pak? Ini kan sekarang masih proses penjajakan dan masih di tengah-tengah nih. Tapi kode-kodenya, isyarat-isyaratnya udah mulai tegas. Nah, seberapa besar peluangnya Pak Sandi bergabung, pindah dari Gerindra ke P3? Saya akan tegaskan dulu di sini bahwa Partai Persatuan Bangunan atau saya sebagai PLT Ketua Umum, saya tidak dalam konteks untuk mencabut tanaman, ya, di halaman orang lain. Tanaman yang ditanam di lahan orang lain. Saya tidak. Beliau saya hormati bahwa beliau masih kader Gerindra. Gitu ya. Nah, hubungan kerjasama partai politik satu dengan yang lain itu sudah menjadi keniscayaan. Banyak kader-kader Partai Persatuan Bangunan, banyak kader-kader Partai Gerindra di daerah-daerah yang kita saling bersama-sama untuk mencalonkan tokoh-tokoh daerah itu, ya. Ada yang dicalonkan menjadi bupati, ada yang menjadi wali kota, ya. Ada yang misalnya P3 dengan Nasdem, P3 dengan Golkar, P3 dengan PDI, P3 dengan dekat. Contohnya saya di Sukabumi. Sukabumi itu kita kursinya lebih kecil dibandingkan dengan PDI. Tapi kita ketikanya mencalonkan kepala daerah di Sukabumi, itu dari P3 yang menjadi bupatinya. Kemudian wakilnya yang dari PDI. Jadi sesuai dengan tingkat kekuatan ketokohan, kapabilitas, kapasitas, atau elektoral yang dimiliki oleh tokoh-tokoh itu. Demikian rupa juga dengan Gerindra, di daerah juga ada. Jadi yang kader P3 dicalonkan Gerindra, ada. Calonnya Gerindra yang kita calonkan dari P3 juga ada. Itulah keniscayaan demokrasi kita. Ya. Itu memang ya seperti itu. Nah, hubungan saya atau Partai Persatuan Bangunan, Partai P3 dengan Pak Sandi bukan dalam konteks untuk narik-narik dari Gerindra. Itu ya. Nah,
kemudian masuk pada ada tokoh-tokoh yang berpindah-pindah partai. Ya. Ini juga sama. Ada kader P3 yang pindah seperti Ibu Oki Asokawati. Ya. Ini dulu anggota fraksi kita di DPR RI. Ya. Dulu mantan model itu ya. Nah, kemudian pindah ke Nasdem. Gitu ya. Ada almarhum dulu Pak Lulung Lunggana. Itu mantan ketua wilayah DKI Jakarta dari Partai Persatuan Bangunan, ya, anggota fraksi kita. Nah, dia pindah ke PAN, itu ya. Sudah biasa itu. Banyak juga kader-kader PDI yang pindah ke Nasdem, gitu, banyak juga. Ya inilah karena ya memang indahnya demokrasi kita seperti itu. Tetapi kalau kemudian ini Pak Sandi itu kemudian pindah ke P3, ya kalau P3 ya welcome saja. P3 senang. Tetapi saya tidak dalam konteks mencabut kader atau mengambil kader atau merebut kader dari partai lain untuk di hire atau direkrut menjadi kader P3, itu sama sekali tidak. Ada elit P3, Pak Irfan siapa waktu itu bilang yang kebelet sebetulnya Pak Sandiaga gitu, kebelet masuk P3. Sebenarnya gimana Pak? Benar gitu kayak itu Pak? Gini ya, jadi dalam bahasa ini kan di Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia, ya, memiliki gaya bahasa yang setiap daerah itu berbeda. Lah tentu kalau orang Batak misalnya, orang Medan misalnya, itu kalau bicara keras. Kalau orang Jawa mungkin, orang Solo, orang Jogja, ya mungkin kalau bicara agak pelan. Ini kan sebenarnya cuma tata bahasa dan gaya bahasa aja. Tetapi maknanya ini adalah semangat. Ya. Jadi mungkin yang dimaknai oleh Bung Irfan Pulungan ini adalah karena semangat. Ya. Semangat justru kata kehormatan. Kalau orang punya anak ya dilamar. Iya, kenapa sih Bu? Masih muda kok dinikahkan. Ya kayaknya udah pada kebelet. Ya itu kan gaya. Ya gaya bahasa. Apakah kata kebelet itu kemudian mengurangi kasih sayang terhadap kedua mempelai itu atau dengan orang yang saling menjalin kasih sayang itu? Tidak, gitu ya. Ini juga sama. Ya, sebenarnya itu hanya pilihan kata saja. Ya, karena mungkin ya dia juga orang Medan memang ya. Tapi kalau pilihan kata saja. Tapi itu saya maknai adalah sebagai justru kata penghormatan karena kata kebelet ini adalah dari kata semangat. Jadi saking semangatnya itu seperti orang kita kebelet, gitu ya. Kebelet itu kan karena didorong oleh semangat yang tinggi gitu ya. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi tidak dimaknai dalam konteks yang lain, tetapi itu adalah dimaknai dalam konteks semangat. Jadi kalau Pak Sandi itu kemudian memiliki semangat, untuk melakukan pendekatan ke P3, yaitu sebagai seorang tokoh politik, ya itu bagus. Ya kalau seorang tokoh politik, seorang calon pemimpin bangsa, ya mereka pejuang bagi bangsa ini, yang nanti ke depan tanggung jawabnya tentu besar, masa dia loyo? Diam-diam aja. Diam-diam saja. Ya nggak boleh dong. Mereka harus agresif, mereka harus berjuang, mereka harus menjemput bola. Ya itu namanya pejuang. Itu namanya petarung. Gitu. Dan Indonesia harus membutuhkan tokoh-tokoh yang petarung atau pejuang itu, yang mau menjemput bola, yang mau turun ke lapangan. Itu yang kita butuhkan. Seperti sekarang Pak Presiden Joko Widodo, itu ya tidak berpangku tangan di istana saja, tapi beliau selalu turun ke lapangan, berkomunikasi dengan rakyat. Bahkan saya kebetulan diberi tugas menjadi utusan khusus beliau di bidang pangan, kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Nah ini perintahnya beliau kepada saya sebagai utusan khusus ini untuk langsung ke lapangan di mana titik-titik kemiskinan, di mana titik-titik kerawanan pangan,
kemudian dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian yang terkait yang menangani itu. Nah, kemudian nanti sampaikan kepada Bapak Presiden agar nanti langsung Bapak Presiden mengambil kebijakan cepat. Ya itulah memang yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Hubungannya dengan Koalisi Indonesia Bersatu, Pak. Nah, di Koalisi Indonesia Bersatu kan ada P3, PAN, dan Golkar, gitu Pak ya. Nah, partai terbesar di situ ada Golkar. Sementara Golkar sudah mencalonkan atau mendeklarasikan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Tapi di sisi yang lain, partai lain P3 memunculkan tokoh lain yang belakangan Pak Sandiaga Uno, kemudian sesekali P3 juga memunculkan Ganjar Pranowo, begitu juga PAN yang memunculkan Pak Ganjar dengan Erick Thohir. Nah, ini sebenarnya koalisinya ini maunya gimana sebetulnya, Pak? Ya, jadi KIB ini kan ya kembali lagi memfungsikan sebagai sasana dan kawah candra di muka. Ya. Jadi koalisi ini juga bukan dalam monopoli politik ya. Koalisi ini bukan monopoli politik. Artinya koalisi ini adalah membangun persatuan di dalam mencukupi karena undang-undang kita itu presiden, wakil presiden, ya, atau saya sebut gini, kalau undang-undang kita itu kan dalam pemilihan umum peserta kontestasi peserta pemilu adalah partai politik. Kemudian calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang yang diusung atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, dari 9 partai politik yang ada di parlemen, ya, di parlemen, itu kan lolos dari parlemen itu kan jumlahnya 9 partai politik. Dari 9 partai politik itu yang memenuhi syarat untuk pencalonan presiden dan wakil presiden itu hanya PDIP saja yang bisa sendiri. Tetapi lainnya ini harus membangun koalisi karena perolehan suara di bawah 20%. Nah, KIB ini adalah kumpulan untuk koalisi untuk memenuhi kuota ini. Nah, kemudian partai satu dengan yang lain itu tidak saling mencampuri ya kebijakan-kebijakan internalnya. Tetapi kita bergabung dari satu untuk melebur nanti misalnya P3 membawa tokohnya siapa? Apakah itu internal, apakah eksternal? Golkar membawa siapa? Tokoh internal atau eksternal? Kemudian PAN membawa tokoh. Nah, harapannya yang dibawa sama ke satu meja KIB itu, sehingga nanti tidak terdapat perdebatan yang sengit. Tetapi kalau nanti yang dibawa ini beda, nah tentu ini kan memerlukan lobby-lobby politik yang kuat, ya, memerlukan perdebatan yang kuat. Ya inilah politik yang mesti harus kita lakukan, lobby-lobby. Nah, ini semua sedang bekerja. Tentu Golkar dengan amanat dari Munas ya. Munasnya, kemudian PAN juga dengan menjalankan fungsi sebagai kawah candra di mukanya atau sasananya. Ini nanti pada saatnya akan bertemu nanti untuk menggodok kesamaan pendapat ini. Sehingga nanti menjadi sebuah keputusan, oke, ini menjadi kontrak politik ketika partai itu kita sepakat untuk mencalonkan presidennya A dan wakil presidennya B. Gitu. Nah, inilah kita sedang berproses. Jadi bukan kemudian kita karena kita bergabung kemudian tanpa ada sebuah proses kita memutuskan sesuatu, ya ini tidak memberikan gambaran proses politik yang demokratis ya terhadap bangsa kita gitu. Jadi ini justru keniscayaan demokrasi yang semakin tumbuh dan semakin kuat di dalam negeri kita. Ya inilah yang terjadi. Yang sudah koalisi aja masih kita bebas untuk melakukan ekspresi dan juga merangkum dari suara-suara arus bawah baik dari internal maupun eksternal, ya nanti kemudian dijadikan dasar untuk dibawa ke koalisi ini sebagai usulan-usulan yang sudah dilakukan oleh partai itu. Kabarnya ada partai lain yang akan bergabung ke KIB, Pak. Partai apa itu, Pak? Ya, ini kita sedang menguatkan ya, lebih mematangkan lagi komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Kita masih nunggu ya. Nanti pada saatnya nanti akan kita umumkan partai apa nanti yang akan menjadi koalisi baru, menambah
menjadi teman koalisi baru yang bergabung dengan KIB. Tapi sekarang masih belum ada keputusan, masih terus dilakukan komunikasi politik dengan partai yang bersangkutan. Kapan kira-kira KIB akan mendeklarasikan pasangan capres-cawapresnya? Ini kan KIB ini koalisi pertama yang terbentuk, Pak. Nah, mungkin koalisi pertama juga yang akan mengumumkan pasangan capres-cawapresnya. Ya nanti saatnya rekan media termasuk Viva nanti kita kasih tahu dulu ketika nanti kita sudah akan mengambil keputusan. Tetapi ini sedang berproses, mungkin juga tidak terlalu lama. Mungkin tidak terlalu lama, mungkin bisa bulan depan itu kita bisa mengumumkan ya. Ini sedang berproses, dilakukan dialog dengan para tokoh-tokoh masing-masing partai politik, juga sedang mengharmonisasikan kesamaan pendapat dengan di internalnya. Dan lain sebagainya, ini sedang dilakukan dan semua partai politik bekerja untuk itu, dan nanti baru akan kita ambil keputusan. Yang pasti kalau Pak Sandiaga tinggal pengesahan, tinggal pelantikan aja Pak ya, tinggal kasih kartu anggota Pak ya. Ya nanti kalau memang beliau sudah memutuskan untuk bergabung dengan P3, dan tentu ini juga harus ada etika politik. Nanti mengkomunikasikan itu dengan Gerindra, walaupun saya tahu Gerindra kan belakangan ini sudah ada statement dari Pak Wakil Ketua Umum ya, Pak Dasko, bahwa ya P3 Golkar nggak ada masalah kalau Pak Sandi kemudian akan masuk ke P3 gitu ya. Ya bagi saya juga welcome, tapi kan juga sama ketika kader partai P3 itu apakah itu pindah ke partai lain yang tidak saya sebut, itu tadi sudah saya sebut gitu ya kita welcome saja, wong memang semua warga negara itu diberi hak yang sama gitu ya. Partai politik juga tidak bisa memonopoli kemudian melarang hak-haknya mereka untuk berkumpul berserikat, kemudian berkelompok dengan satu dan yang lain. Itu partai politik juga tidak punya kapasitas untuk melarang itu. Jadi kader saya juga tidak kita larang. Gerindra tadi juga dari statementnya Pak Dasko juga tidak dilarang. Ya itulah demokrasi di Indonesia. Ahlan wa sahlan kalau kata Pak Romahur Muzi. Ya tentu saya menggelar karpet merah gitu ya, atau ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Sandiaga Uno memperkuat barisan di Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya juga harus nanti kalau itu betul terjadi, saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerakan Indonesia Raya yang selama ini sudah membentuk karakternya Pak Sandi menjadi seorang tokoh yang juga kita idolakan, ya itu karya-karyanya Partai Gerindra. Nah demikian pula kader partai P3 yang pindah ke partai lain yang sudah berhasil untuk kita bentuk ya, karakter politiknya kemudian dibawa ke partai lain hasilnya ya inilah karya-karya kerja politik Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kita tentu partai satu dengan yang lain kita saling menghormati. Ya. Baik Pak Mardiono, ngobrol-ngobrolnya sudah cukup lama dan panjang lebar. Terima kasih atas kesempatan berwawancara dengan saya. Semoga di lain waktu ada kesempatan untuk ngobrol lagi, Pak. Baik. Demikian Vivanian obrolan saya dengan Bapak Muhammad Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.